Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang signifikan bagi profesi badut. Akibatnya sudah hampir 1 tahun para badut yang tergabung dalam komunitas Aku Badut Indonesia kehilangan mata pencaharian mereka. Hampir 1 tahun badut-badut yang tergabung dalam komunitas Aku Badut Indonesia atau ABI kehilangan mata pencaharian mereka. Semenjak pandemi, dalam 1 bulan ABI hanya pentas 1 kali, bahkan beberapa bulan terakhir para badut ini kehilangan panggung pementasan. 3 anggota ABI pun terpaksa melepas profesi mereka sebagai badut dan beralih profesi menjadi tukang las dan buruh serabutan. Delon adalah salah satu badut sekaligus pendiri Aku Badut Indonesia yang mencoba keberuntungan dengan menjual tanaman hias. Sejak bulan Oktober, Delon menjual beragam jenis tanaman hias cantik seperti janda bolong dan beragam jenis tanaman hias lainnya secara daring. Namun kerinduan Delon melihat senyum anak-anak menggerakkan dirinya untuk menghibur anak-anak secara virtual melalui media sosial yang ditampilkan secara langsung dari rumahnya. Hal ini ia lakukan untuk menjaga kesehatan mental anak-anak dan mengusir jenuh mereka karena harus belajar dan selalu beraktivitas dari rumah. Ya, kita tahu sebetulnya badut adalah sosok yang sangat diharapkan kehadirannya gitu loh untuk anak-anak agar mereka kemudian bisa terhibur, apalagi di tengah pandemi mereka harus menjalani kegiatan di rumah, belajar di rumah dan sulit untuk bersosialisasi dengan teman-teman mereka. Untuk mengetahui bagaimana kemudian teman-teman badut ini dari profesi badut terdampak seperti apa dan mengapa kemudian mereka masih terus bergerak untuk bisa menghibur anak-anak, saya sudah terhubung saat ini dengan Mas Dedi Delon selaku pendiri dari Aku Badut Indonesia. Selamat pagi. Mas Delon, apa kabar? Selamat pagi Mas Imam, apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah sehat. Kabar saya baik saja. Baik. Mas Imam. Mas Delon, boleh cerita sedikit bagaimana kemudian COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini berdampak bagi profesi teman-teman. Sekalipun tadi kita lihat juga di tayangan teman-teman masih sempat menghibur anak-anak dinas sosial dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Iya Mas Imam, selama hampir setahun ya, sudah setahun ya sekarang ya. Kemarin tepatnya, dan sampai hari ini kami tetap tidak bisa bergerak sama sekali untuk kegiatan seperti banjir kemarin. Tahun lalu kami masih bisa menghibur teman-teman adik-adik yang kena dampak musibah banjir. Tahun ini kami sudah tidak bisa bergerak lagi Mas Imam. Jadi benar-benar tidak ada dana lagi untuk kegiatan kami. Seperti biasanya kami kan ada tampil-tampil show yang kami sisihkan uangnya itu untuk trauma healing untuk anak-anak. Sekarang sudah tidak ada lagi Mas Imam. Makanya kita menyiasati dengan usaha-usaha lain Mas Imam. Gitu. Oke, jadi teman-teman ini mensiasati pendapatan harian atau menutupi pendapatan dari show mereka dari kegiatan atau aktivitas apa saja nih Mas Delon? Karena tadi kita lihat juga di tayangan ada beberapa yang kemudian beralih profesi, meninggalkan profesi badut yang padahal juga saat ini tidak banyak begitu ya orang yang menggeluti profesi ini dan masih sangat dibutuhkan gitu ya untuk anak-anak kita. Betul Mas Imam. Nah, ada juga teman saya yang jadi tukang las, ada yang punya usaha warung, kelontong gitu Mas Imam. Ada yang serabutan seperti kerja-kerja di tempat-tempat ya besi-besi begitu sendiri Mas Imam. Nah di sini juga tadi juga baru saja tim ABI baru sampai di Pekalongan Mas Imam. Jadi dia hijrah ke Pekalongan, 2 tim ABI yang berangkat duluan untuk mencari tempat mencari istilahnya ya pekerjaan di sana untuk menampilkan, karena di daerah-daerah ternyata di daerah masih bisa laku tuh Mas Imam. Ya. Jadi tim ABI sudah berangkat di sana Mas Imam. Oke, baik. Kita tahu kan sebetulnya event-event sekarang sudah beralih secara virtual. Nah, apakah kemudian ruang-ruang acara virtual ini tidak bisa gitu membantu memberikan ruang untuk teman-teman dari Aku Badut Indonesia ini tampil di sana? Apa keterbatasan kemungkinan yang menjadi penghalang gitu ya untuk teman-teman bisa show di acara-acara virtual seperti yang sekarang ini? Iya Mas Imam, kemarin saya juga kemarin dapat job untuk virtual juga. Tapi keterbatasan itu Mas Imam yang akhirnya kita nggak bisa Mas Imam. Dari dana pasti lebih kecil karena kita
nggak bisa seperti tampil di depan anak-anak langsung atau tim yang banyak hanya satu orang tampil. Dan untuk kebebasan untuk tampil itu agak sulit Mas Imam karena kita ruang geraknya sedikit ke kiri nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan lebih banyak sih anak-anak yang saya mengedukasi kalau live di media sosial itu lebih bermain sulap, tidak bermain akrobatik Mas Imam. Atau mungkin ya dongeng-dongeng cerita hanya menceritakan tentang make up, tentang sejarah badut atau tentang aksesoris badut itu saja sih Mas Imam. Jadi ruang geraknya yang terbatas karena tadi ya layarnya yang sempit. Akhirnya teman-teman ketika melakukan akrobat pun ya akan terpotong gitu ya frame-nya gitu ya. Sehingga ya anak-anak juga sulit menikmati. Tapi gimana sih rasanya Mas Delon ketika kemudian harus beralih menggunakan layanan virtual ini untuk bisa show, tampil, menghibur anak-anak. Karena biasa kan kita berinteraksi ya, anak-anak tertawa, buat kita juga jadi lebih semangat gitu. Dengan metode seperti ini, apa kemudian yang hilang? Rasa-rasa apa kemudian yang hilang? Yang hilang senyum anak-anak Indonesia Mas Imam. Itu yang sedih saya Mas Imam. Karena saya tidak bisa melihat senyum-senyum anak Indonesia lagi, tidak bisa memberikan satu tontonan yang lebih menarik. Padahal selama pandemi ini teman-teman ABI latihan luar biasa. Pas tampil di virtual tetap keterbatasan untuk anak-anak tidak bisa melihat langsung. Nah, kita menyiasati dengan apa? Ya ada di TV sebelah juga saya sudah dikontrak Mas Imam. Jadi alhamdulillah di situ saya bisa menampilkan juga yang kangen dengan ABI setiap harinya ada tampil di stasiun TV. Itu yang membuat ada kecerahan kebahagiaan itu sendiri buat ABI itu Mas Imam. Jadi ada ruang baru kemudian untuk teman-teman bisa tetap menghibur, tapi kemudian tidak bisa mengobati senyum anak-anak yang hilang, begitu ya? Karena itu yang membuat teman-teman tetap semangat, begitu ya? Iya. Sedih Mas Imam. Ke depan apa kemudian langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh ABI sendiri sebagai rumah para pegiat badut Indonesia ini ya, untuk kemudian mereka bisa bertahan dengan profesi tersebut dan juga nanti pasca pandemi kemudian juga bisa tetap menghibur anak-anak, karena sekarang vaksin juga sudah mulai didistribusikan ya. Kita berharap kemudian tahun depan bisa kemudian kita saling bersosialisasi dan bersilaturahmi secara tatap muka. Ya Mas Imam, kalau depannya kita memang kemarin saya bikin grup WA lagi khusus, memang dikhususkan untuk pelatihan make up, pelatihan bermain akrobatik, sulap dan lain-lainnya Mas Imam. Jadi seluruh badut Indonesia kita mau mengajak teman-teman untuk selama pandemi ini daripada waktunya terbuang sia-sia, yuk kita latihan bersama-sama melalui media tuh Mas Imam, Zoom juga Mas Imam. Dan alhamdulillah teman-teman di daerah juga respon cukup bagus dan mereka semangat untuk berlatih dan untuk menghadapi setelah COVID ini, setelah divaksin ya moga-moga saja pekerja seni ini bisa mendapatkan lagi penghasilannya sih Mas Imam, seperti itu sih. Baik, kita harapkan juga teman-teman bisa bertahan sampai dengan tahun ini, tahun depan. Semoga ulang tahun anak-anak kita bisa kemudian dicerahkan senyuman anak-anaknya dengan penampilan dari teman-teman badut. Karena tidak ada artinya ulang tahun tanpa badut ya. Betul Mas Imam. Terima kasih Mas Delon sudah berbagi inspirasi. Semangat terus, salam untuk teman-teman yang lain. Ya pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.